Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah semuanya. Sholawat dan salam semoga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah anak-anak semuanya berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini ada yang bertanya, Pak, kalau puasa itu boleh nggak berenang? Ayo, boleh nggak? Kalau puasa itu boleh nggak gosok gigi? Kalau puasa itu boleh nggak kumur-kumur? Kalau ada orang bertanya boleh atau tidak, itu tentu salah satu hubungannya adalah dengan batal atau tidak yang dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Kalau jawaban guyonnya gini, boleh nggak renang saat puasa? Boleh. Wong minum pas renang juga boleh pada malam hari, ya kan? Ya kalau pada malam hari tentu tidak sedang berpuasa, maka tidak ada obrolan. Kalau malam hari mau renang berapa jam aja silahkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita sedang berpuasa, kemudian kita berenang atau tadi gosok gigi atau yang sejenisnya. Sebenarnya dalam Islam yang namanya gosok gigi itu sangatlah dianjurkan, karena itu adalah bagian dari menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Kata Nabi atau sabda Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak, yang artinya adalah andai kata tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan la amartuhum kepada umatku bisiwak dengan membersihkan gigi dengan bersiwak. Nah, mungkin anak-anak yang belum tahu siwak ya siwak ini biasanya dilaksanakan di pesantren-pesantren ya, atau dipraktekkan di pesantren-pesantren. Jadi siwak itu bentuknya seperti kayu ya, mungkin ya lebih kecil dari besarnya jari telunjuk ya. Nah, kemudian ini kayu khusus, kemudian ketika mau sholat dimasukkan ke dalam gigi, sela-sela mulut. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan. Nah, yang mungkin bisa kita samakan lah dengan sekarang yang namanya gosok gigi. Bagaimana ketika berpuasa kita gosok gigi? Tentu gosok gigi tidak membatalkan puasa ya, karena ketika gosok gigi kita kan tidak menelan semuanya ke dalam tenggorokan. Karena salah satu syarat makanan itu membatalkan puasa adalah ketika makanan itu melewati tenggorokan. Misalnya kita tidak sengaja ya lagi main lempar-lemparan apa itu masuk ke dalam sini, masuk ke dalam mulut, kemudian kita keluarkan lagi, ya nggak apa-apa. Yang membatalkan itu adalah ketika ada benda yang umumnya masuk seperti makanan atau benda-benda lain yang tidak lazim masuk, kemudian masuk ke mulut dan masuk melewati tenggorokan. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar sampai di mulut, maka tidak membatalkan. Meskipun demikian, karena dalam puasa Ramadan ini kita jangan sampai batal, maka sebagai kehati-hatian kita melakukan gosok gigi, amannya adalah setelah sahur sebelum subuh. Setelah sahur sebelum subuh. Meskipun masih ada toleransi ketika kita gosok gigi di pagi hari, namun dimakruhkan atau lebih baik dihindari ketika kita gosok gigi setelah waktu duhur atau di siang hari. Hampir sama dengan gosok gigi adalah berenang. Berenang secara umum ya tidak membatalkan, tapi kemungkinan besar ketika berenang itu ada air yang masuk. Bisa masuk ke dalam mulut. Wah, ini seperti pepatah ya. Berenang sambil minum air. Ya, ini jangan dipraktekkan, itu hanya pepatah ya. Bisa saja ketika renang itu masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung, ke dalam telinga. Nah, karena berenang itu berpotensi membatalkan puasa, kemungkinan besar masuk ke dalam rongga-rongga atau lubang-lubang yang tidak disebutkan, maka sebaiknya dihindari. Ya, sekali lagi berenang itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena sekali lagi kita ingin menjaga amalan Ramadan kita tidak
batal. Apalagi karena sesuatu yang kemungkinan kita bisa prediksi, yaitu tadi berenang. Karena kita ketika berenang tahu kan, prediksinya bisa masuk ke mulut, hidung, atau telinga. Jadi dengan demikian, meskipun ada yang membolehkan, tapi alangkah lebih baiknya sebagai bentuk kehati-hatian kita tidak melakukan gosok gigi ketika berpuasa, apalagi gosok giginya yang berpasta. Apalagi pastanya ada rasa stroberi, ada rasa jeruk, rasa macam-macam. Nah, itu sangat berpotensi sekali. Gitu ya, anak-anak semuanya. Mari kita jaga bulan Ramadan ini dengan puasa yang penuh. Semakin hati-hati sehingga puasa kita full bisa dilaksanakan sebulan. Boleh makan saat adzan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.